Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Ridha Maulida, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember, angkatan tahun 2022. Di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas statistika lingkungan, yaitu tentang review jurnal internasional dengan judul Quantification of Landfill Gas Emission and Energy Production Potential in Tirupati Multiple Solid Waste Disposal Site by Lenjem Mathematical Models. Jadi kasus yang saya ambil saat ini yaitu tentang perubahan iklim yang saat ini sudah menjadi isu internasional yang dampaknya sudah dirasakan hingga global. Perubahan iklim terjadi karena adanya peristiwa efek rumah kaca yang penyumbang terbesar dari gas efek rumah kaca adalah gas metana dan juga gas karbon dioksida dari tempat pembuangan sampah kota. Studi kasus yang saya ambil kali ini bertempat di tempat pembuangan sampah padat kota yang terletak di Tirupati, Andhra Pradesh, India. Pembuangan sampah per hari di TPA tersebut kurang lebih sebanyak 160 ton per hari, yang dimana gas yang dihasilkan dari TPA ini merupakan hasil dari proses dekomposisi anaerobik, yaitu proses penguraian sampah organik tanpa oksigen yang terjadi di TPA Tirupati. Perlu diketahui bahwa gas metana mempunyai potensi lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida dan penyumbang pemanasan global, yaitu sebesar kurang lebih 21%. Baiklah, tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengukur berapakah jumlah gas metana, karbon dioksida, dan emisi karbon monoksida dari TPA Tirupati, India. Pengukuran jumlah emisi karbon ini, monoksida ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi energi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan emisi karbon monoksida menggunakan model Lenjem 3.02. Selanjutnya, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency atau EPA telah mengembangkan model laju dekomposisi orde pertama yang dinamakan Lenjem 3.02. Landfill Gas Emission Model atau Lenjem merupakan model untuk mengetahui ataupun mengukur berapa jumlah gas yang dihasilkan dari suatu TPA menggunakan perangkat lunak yang berbasis Microsoft Excel. Data-data yang diperlukan pada studi kasus kali ini kurang lebih adalah data lokasi TPA di kota Tirupati, kemudian jumlah sampah yang dikumpulkan tiap tahunnya, dan jumlah penduduk yang diproyeksikan menggunakan metode aritmatik. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Hasil proyeksi jumlah sampah 20 tahun ke depan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penambahan jumlah sampah. Jumlah gas metana yang dihasilkan sebesar 39.000 meter kubik per tahun pada tahun 2020 dan puncaknya pada tahun 2042 yaitu sebesar 1,66 juta meter kubik per tahun. Gas karbon dioksida dan juga monoksida diketahui mengalami jumlah terbesar yaitu pada tahun 2042. Tanya itu pada jurnal ini juga membahas berapa potensi energi yang dapat dimanfaatkan pada TPA Tirupati. Kesimpulan perhitungan emisi yang dihasilkan dari TPA Tirupati di India menggunakan model Lenjem 3.02. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di setiap emisi yang dihasilkan, yaitu gas metana, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Puncak emisi yang dihasilkan dari gas metana adalah sebesar 1,66 juta meter kubik per tahun. Gas karbon dioksida sebanyak 1,66 juta meter kubik per tahun, dan karbon monoksida diketahui sebanyak 4,65 juta meter kubik per tahun pada tahun 2042. Diketahui juga seberapa banyak potensi energi yang dapat dimanfaatkan pada TPA di Tirupati dan dihasilkan bahwa terdapat potensi sebesar 44,62 kWh per menit. Peran dari statistika pada studi kasus kali ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan penambahan maupun pengurangan jumlah emisi yang dihasilkan dari TPA Tirupati menggunakan grafik. Dengan grafik tersebut dapat memudahkan dan memahami seberapa banyak dan juga apakah terjadi penambahan dan penurunan secara statis ataukah tidak. Metode yang digunakan pada studi kasus kali ini adalah analisis deskriptif, di mana metode ini menyederhanakan data dan menggambarkan data secara umum sehingga dapat mudah dipahami. Baiklah, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.